Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai perjuangan hidup kita. Selamat berhari Minggu. Kembali hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Sungguh luar biasa. Sekali lagi kita harus merenungkan ini, bahwa dimanapun Yesus berada, selalu orang mengikuti dia karena ada harapan ketika orang mengikuti dia dengan setia. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini, sudahkah kita mengikuti dia dengan setia? Maka apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah merasa sendirian dalam hidup ini. Kita harus selalu mengandalkan dia. Maka dia akan berbelas kasih kepada kita. Dalam bacaan Injil tadi dia memisahkan orang yang bisu tuli tadi dari orang yang lain. Lalu dia berkata kepada orang itu, "Efata," artinya terbukalah. Kita juga dikatakan demikian untuk efata, terbukalah. Kita diajak untuk membuka mata kita, agar kita mampu melihat penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengulurkan tangan. Tidak sekedar memberi bantuan, tapi menyapa, menjamah, menyentuh orang-orang yang menderita. Terbukalah. Kita diajak untuk membuka mata kita terhadap penderitaan keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya fokus pada diri kita, tapi kita diajak oleh Yesus untuk membuka mata kita, untuk melihat karya Allah, bahwa Allah membutuhkan kita untuk menebarkan belas kasih dan kerahimannya. Yesus menyembuhkan orang tadi. Dan sungguh luar biasa. Semakin dia melarang mereka untuk menceritakan, semakin orang memberitakan itu. Karena orang tidak bisa tahan. Orang merasa ini suatu pengalaman iman yang luar biasa. Maka mari kita masing-masing punya pengalaman iman. Kita wartakan agar semua orang bisa meyakini bahwa Bapa beserta kita dalam situasi apapun. Sekalipun dalam situasi yang paling menyedihkan, situasi yang paling menderita, bahwa Bapa selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Kemudian di akhir bacaan tadi, ketika orang banyak melihat tanda mujizat itu, mereka berkata, mereka sangat kagum. Ia menjadikan segala-galanya baik. Mari kita berjuang agar hidup kita juga menjadikan segala-galanya baik. Bahwa kehadiran kita membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tapi dengan semangat iman menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu. Kalau boleh Tuhan, Kau jamah mereka dan Kau berikan mereka rahmat kesembuhan. Bagi orang-orang yang mendampingi orang sakit, semoga Engkau juga memberikan mereka rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.